Persiapkan diri kalian karena kita akan melihat banyak wajah jahat yang ingin melihat dunia hancur sambil tertawa. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter video game yang paling jahat. At last, I will have vengeance. Untuk daftar ini, kita akan mengurutkan karakter video game yang hidup, bernafas, dan diciptakan untuk melakukan kejahatan. Nggak ada karakter yang terkecuali, baik karakter yang bisa kita kendalikan ataupun tidak. Roaring outrageous accusations against a respectable social architect and scientist. My God, Alice, who would believe you? Nomor 10, Lionel Starkweather, Manhunt. I'll try to direct you as best I can, but other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready? Camera, action. Rockstar sudah dikenal dengan desain karakternya yang secara moral cukup menyimpang. Tapi penjahat di Manhunt membuat Trevor Phillips dari GTA 5 seperti anak kecil. Mengingat sang protagonis adalah anggota mafia yang bertanggung jawab atas berbagai kasus kriminal, tentunya karakter antagonis dari Manhunt juga harus dibuat dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Let's give Mr. Starkweather a show to remember. Move it! Pada satu ketika, Lionel Starkweather bekerja di Hollywood. Kini, sutradara film yang mulai dijauhi ini menafkahi dirinya dengan membuat film-film yang anti-mainstream yang memprovokasi, mendokumentasi, dan memanfaatkan rasa sakit orang lain. Film yang dia buat nggak sekedar memenuhi selera pasar yang aneh saja, tapi lebih dari itu. Starkweather suka melihat dan membuat seseorang menderita. You're not coming with me? I'm going to deal with Starkweather personally. Thank him for my second chance. You're my backup if I don't make it. Have a nice life. Nomor 9, Albert Wesker, seri Resident Evil. So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. Dengan jubah hitam panjang, kacamata yang menempel di wajahnya, dan merasa dirinya adalah Tuhan, setiap hal yang ada dalam dirinya memberikan kesan orang jahat. Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Menguasai dunia terdengar seperti tujuan yang klise bagi seorang penjahat super. Walaupun begitu, lapar akan kekuasaan dan sifatnya yang sangat jahat membuat mantan peneliti Umbrella Corporation ini selalu menarik. Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Wesker berencana memasukkan salah satu T-virus ke dalam tubuhnya dan menjadi semacam mutan super. Karena dengan begitu, dia bisa mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk ulang kemanusiaan dan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Oleh Umbrella Corps, Wesker pada awalnya dilatih untuk menjadi monster yang gak mengenal ampun dan sulit dihentikan. Tapi perkembangan sang penjahat rupanya melampaui ekspektasi Umbrella. I've always been with Umbrella. And stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. Nomor 8, Faz Montenegro, Far Cry 3. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? Seorang penjahat yang tidak bisa dilupakan. Saking melekatnya, membuat kita lupa kalau Faz bukanlah antagonis utama di Far Cry 3. Run, Forrest! Run! Rock Island gak hanya terlihat indah, tetapi juga berbahaya. Selain hewan-hewan liar, penduduk lokal dan pengunjung juga harus berhati-hati terhadap sekelompok penjara yang dipimpin oleh Faz. You think that makes you like me? Huh? California boys got a hard on for jungle fever. Gak hanya menjadikan pulau rakyat menjadi tempat bermainnya, Faz gak takut untuk membuat kekacauan demi mengambil alih kepulauan ini. Walaupun menjadi bagian dari kelompok yang dipenuhi dengan orang-orang psikopat, Faz tetap terlihat menjadi yang paling gila di antara mereka. Did I ever tell you the definition of insanity? Nomor 7, Shodan, seri System Shock. I am Shodan. Satu hal yang bisa kita pelajari dari 2001 A Space Odyssey adalah sudah seharusnya kita takut terhadap superkomputer dengan AI yang bisa memantau segalanya. Sebagai jaringan yang mengendalikan sebuah stasiun luar angkasa, awalnya Shodan baik-baik saja, sampai seorang hacker menghapus perintah tentang moralitas dari programnya. Ini membuat sang AI menilai kembali hubungannya dengan manusia. Put your mind at ease, insect. You will not survive to see my new world order.
Sebagai sebuah komputer yang sangat canggih, motif Shodan gak begitu kompleks. Dia percaya bahwa dirinya lebih superior daripada manusia. Jadi, manusia sudah nggak perlu ada lagi di dunia. Sebetulnya nggak terlalu bermasalah kalau yang terjadi hanyalah logika Shodan yang sedikit dipelintir. Tetapi, antagonis dari System Shock adalah seseorang yang narsis yang menyukai sedikit sentuhan pemusnahan suatu spesies. What are you compared to my magnificence? Nomor 6, Flowey, Undertale. Segala sesuatu tentang Undertale adalah tentang melawan ekspektasi. Jadi tentu saja, sebuah bunga matahari adalah personifikasi dari kejahatan. Berawal sebagai monster baik yang dihidupkan kembali tanpa memiliki jiwa, Flowey mulai mempelajari kemampuan untuk mengulang waktu. Kemampuan yang digunakannya untuk mengalahkan monster berulang-ulang untuk menghilangkan kebosanannya. Mengesampingkan True Pacifist Run, tujuan Flowey biasanya hanya seputar membuat kekacauan dan kehancuran saja. Dia akan berusaha menyeret pemain turun ke level yang setara dengannya, atau menggunakan mereka sebagai cara untuk bertumbuh menjadi lebih kuat. Dulunya, Flowey adalah sosok yang ramah dan baik hati. Tapi ketidakmampuannya untuk merasakan cinta dan empati menuntunnya ke jalan yang tragis. Nomor 5. Ganon Ganondorf, seri The Legend of Zelda. Ganon sudah mencoba menguasai Hyrule sejak tahun 1986. Ada kalanya dia berhasil dan hanya menyisakan tanah tandus. Baik wujud babi hutannya maupun wujud Gerudo, Ganon mau melakukan apa saja untuk mendapatkan Triforce, termasuk membantai beberapa kebudayaan. Wujud binatang Ganon seringkali membuatnya mengambil tindakan tanpa berpikir, menjadikan dia sosok yang penuh dengan kemarahan. Tapi, kejahatan yang dia perbuat cenderung ke arah pembalasan dendam dan kebencian. He has given up on reincarnation and assumed his pure, enraged form. If set free upon our world, the destruction will be unlike anything ever seen before. Walaupun ada masa di mana Ganondorf menjadi sosok yang lebih introspektif, tapi keinginannya untuk menaklukkan Hyrule tetap nggak pernah hilang. Nomor 4, Diablo, seri Diablo. Let your true self be revealed. Diablo. Sebuah nama saja bisa menipu, tapi nggak ada hal yang sulit ditebak dari Diablo. Tampil sebagai salah satu dari Great Evils di awal cerita, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Prime Evil di game ketiganya. Diablo adalah personifikasi dari teror. Even in the heart of heaven, angels can still feel fear. Kalau ditanya apa keinginannya, Diablo ingin menguasai surga dan pada akhirnya dunia manusia. Tapi keinginan Diablo yang sebenarnya adalah menanamkan rasa takut yang kekal di dalam hati orang-orang yang mengetahui namanya. Nggak cuma kejam, sang Great Evil juga sering memanipulasi manusia di balik layar. Bahkan, dia pernah membuat alter ego palsu agar orang-orang terjebak untuk menyembahnya. Nomor 3, Gygas, seri Mother. Dalam game Mother tahun 1989, Gygas adalah alien dengan kekuatan super yang diperintahkan untuk menguasai bumi setelah orang tua angkatnya di bumi mencuri rahasia kekuatan psikis dan menyerahkannya ke umat manusia. Walaupun menjadi instrumen untuk menyebarkan ketakutan dan teror, Gygas sendiri bukanlah sosok yang hanya memiliki kejahatan di dalam dirinya. Dalam Mother 2 atau Earthbound, Gygas menjadi penjelmaan dari kejahatan dan teror, sebuah entitas yang sudah nggak lagi memiliki bentuk yang jelas.
Kehilangan kendali atas dirinya sendiri akibat terlalu kuat, Gyges nggak lagi memiliki motif yang jelas dalam tindakannya. Dan ada semata-mata hanya untuk menyebarkan kejahatan ke seluruh penjuru bumi. Gyges adalah bentuk yang paling murni dari sesuatu yang jahat. Nomor 2, Wilhelm Deadshot Strass, Wolfenstein The New Order. I like you, such a resilient specimen. With you I could do great things. Sebagai sosok yang berperan cukup banyak dalam mengubah sejarah dan memimpin Third Reich menuju kemenangan dalam Perang Dunia Kedua, panggilan Deadshot nggak diberikan hanya untuk dekorasi saja. Terobsesi untuk menciptakan Kapten Amerika versi Nazi melalui eksperimen manusia dan persenjataan canggih, Strass terlihat menonjol dibandingkan tokoh penjahat gila lainnya berkat keberhasilannya mengambil alih dunia dan juga mengubahnya. Setidaknya di versi reboot 2014 dari game besutan Machine Game ini. Walaupun sebagian motifnya adalah untuk ilmu pengetahuan, tujuan utama Strass bangun pagi-pagi adalah untuk mengamati subjek eksperimennya berteriak kesakitan. In the end we will be judged, not by what we have destroyed, but what we have created. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. She was the one. She was the only one. There have been so many people I've killed over the years. Damn you, Sargeras. I won't be beaten like this. I am Gul'dan. I am darkness incarnate. But you failed to make me forget. I could have made you into a tasty bit. Clients out the door waiting for a piece from a raving, delusional beauty with no memory of the past or no sense of the future. I am no refugee. I am Khan of Outworld. Vacate my throne, or I'll soak these sands with your blood. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu memiliki pilihan untuk mendapatkan notifikasi pada sebagian video atau pada semua video. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan kamu pergi ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Kefka Palazzo, Final Fantasy VI. Sebuah franchise yang penuh dengan penjahat yang menyeramkan. Sephiroth dan Kuja hanya bisa menonton Kefka yang sedang tertawa di atas gunung, tanpa ada seorang pun yang bisa menyainginya. Menjadi gila setelah dimasukkan Magitech ke dalam dirinya, Kefka gak lagi menghiraukan nyawa manusia dan gak ragu-ragu untuk membunuh seseorang dari pasukannya sendiri. Dia adalah seseorang yang tanpa ragu meracuni sebuah sungai untuk membunuh seisi istana, mengacaukan dunia demi mendapatkan kekuatan yang gak terbatas. Dan setelah secara harafiah menjadi dewa, mencoba untuk menghabisi seluruh makhluk hidup yang ada, karena dia merasa itu adalah sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.